Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hayanis, kali ini masih bikin yang seger-seger ya. Minuman ini cocok banget nih, apalagi menjelang Idul Adha. Cocok banget dijadikan sebagai hidangan ya. Untuk nanti hari raya Idul Adha, apalagi nanti pas panitia berkurbannya kumpul-kumpul, pasti senang banget nih dihidangkan minuman yang satu ini. Apalagi minuman ini cocok banget untuk dijadikan sebagai penetralisir saat kita mengkonsumsi perdagingan saat hari raya kurban ya teman-teman. Sekarang saya sudah siapkan ini mentimun ya. Timun ini saya sediakan sebanyak 3 buah. Lalu ini timun ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Setelah itu akan saya potong. Dan yang saya gunakan hanya bagian luarnya saja. Jadi ini kita pisahkan dulu antara bagian luarnya dan bagian yang dalamnya, nanti bisa kita makan kalau teman-teman suka. Nah, berikutnya ini kalau nanti sudah selesai baru akan kita parut ya teman-teman. Dan teman-teman ketahui di sini saya tidak membuang kulit luarnya ya teman-teman, karena wangi dari kulitnya itu akan sangat terasa nanti ketika kita konsumsi. Nah, ini sekarang akan saya parut. Saya menggunakan parutan keju ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya insya Allah itu sangat halus ya. Jadi tidak perlu kita potong-potong kasar, karena kalau kita potong-potong kasar itu perlu kita rendam dengan air garam terlebih dahulu ya teman-teman, agar timunnya itu nanti tidak terlalu kaku. Jadi saya menggunakan parutan keju saja ya teman-teman. Ini hasilnya Masya Allah nanti enak banget untuk kita konsumsi. Setelah itu saya sudah siapkan ini jeruk nipis sebanyak 1 buah. Kalau teman-teman suka lebih segar bisa ditambahkan 1 buah lagi ya teman-teman. Jadi insya Allah nih nanti hasil esnya itu sangat segar ya. Nah, ini kita potong ya, saya potong menjadi 2, kemudian saya iris lagi. Setelah itu nanti akan saya keluarkan bijinya ya teman-teman, agar nanti rasanya tidak pahit. Nah, ini insya Allah segar banget ya teman-teman, Masya Allah. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya channel Sahabat Hayanisnya di subscribe dan di like ya video-videonya. Boleh banget untuk teman-teman share dan juga dikasih komentar. Terima kasih. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita memisahkan biji jeruk nipisnya, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Insya Allah ini hasilnya benar-benar segar ya, walaupun cuma 1 buah jeruk nipis. Nah, untuk membuat sirupnya di sini saya sudah siapkan bubuk minuman jeruk nipis ya, dan juga melon. Ini sebanyak untuk jeruk nipis sebanyak 2 saset, dan juga untuk melonnya sebanyak 2 saset. Lalu di sini akan saya larutkan terlebih dahulu, dan saran saya menggunakan air hangat ya teman-teman, agar hasilnya nanti benar-benar larut untuk bubuk minumannya. Ini saya buat versi ekonomis ya teman-teman, ekonomis dan juga praktis. Teman-teman bisa menggunakan sirup melon atau juga dengan ditambahkan gula pasir ya, kalau teman-teman mau yang lebih enak. Tapi insya Allah dengan cara yang praktis ini kita sudah memperoleh hasil minuman yang segar. Pastinya sih tidak boleh sering-sering ya teman-teman untuk bubuk minumannya, karena yang paling sehat itu ya jelas air putih. Tapi untuk sekali aja atau ada momen aja tidak apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan ya wadah, lalu akan saya isi dengan es batu. Ini es batunya 1 buah besar ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan saya tuangkan
timun yang tadi sudah saya parut dengan parutan keju. Setelah itu bisa ditambahkan dengan biji selasih. Ini 1 sendok makan sudah saya seduh dengan air panas ya teman-teman. Kita tuangkan langsung ke campuran timun dan es batunya. Setelah itu bisa kita tambahkan dengan jeruk nipis yang sudah kita potong-potong tadi. Berikutnya bisa kita tuangkan sirup yang kita buat dari minuman bubuk yang tadi ya teman-teman. Ini pokoknya opsional aja, sesuai dengan selera teman-teman. Bisa menggunakan sirup melon atau juga menggunakan perasan jeruk nipis asli ya teman-teman. Itu pastinya akan lebih segar. Nah, selanjutnya ini sudah saya tambahkan dengan air sebanyak 500 ml. Saya menambahkan airnya sedikit ya teman-teman, karena ini nanti es batunya juga akan mencair. Nah, ini untuk penyajiannya saya menggunakan gelas cup ya, untuk ukuran gelas kopi ya teman-teman, atau gelas mineral ya, air mineral ini cocok banget. Jadi pas ya untuk sebagai hidangan ketika kita kumpul-kumpul nanti pada saat memotong hewan kurban, karena ini rasanya benar-benar seger ya teman-teman. Jadi bisa menjadi penghilang dahaga. Selain itu bikin kita makin semangat untuk melakukan ibadah kurbannya. Nah, ini dia penampakan dari es kuut timun ya teman-teman. Jadi ini benar-benar ekonomis, murah meriah, karena dari mentimun aja kita sudah bisa membuat es kuut yang benar-benar segar ya teman-teman. Sekarang akan saya coba tuh ya teman-teman untuk potongan jeruk nipisnya. Insya Allah ini tidak pahit ya teman-teman, karena untuk bijinya tidak saya masukkan ya. Bismillah. Masya Allah, benar-benar segar banget, terasa ya teman-teman. Untuk manisnya, asamnya, karena ini cukup menggunakan bubuk minuman saja sudah enak. Nah, ini dia sudah selesai es kuut timun jeruk nipisnya. Bisa teman-teman ikuti ya, nanti bisa teman-teman hidangkan ketika saat kumpul-kumpul, dan cocok banget nih pada saat nanti disediakan ketika melakukan ibadah kurban. Dan minuman ini insya Allah cocok banget sebagai penetralisir ya teman-teman, ketika kita nanti banyak mengkonsumsi perdagingan pada saat hari raya kurban. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.